Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang kembali menonton YouTube GKT Raja Daud. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan Merdeka. Hari ini tepat adalah hari kemerdekaan bagi kita, bangsa Indonesia, 17 Agustus 2025, 80 tahun bangsa Indonesia sudah merdeka. Maka itu topik kita juga tidak akan jauh-jauh dari kemerdekaan yang kita kaitkan dengan teks Alkitab, dan tema kita hari ini kembali dalam tema yang masih cukup provokatif di dalam GKT yang selalu membahas teks lebih dalam dengan tema-tema yang provokatif, mengusir legion, meraih kemerdekaan. Nah, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang akan kita tafsir dengan metode postkolonial yang akan kita kaitkan dengan semangat kemerdekaan bangsa kita pada hari ini. Mari sebelum kita mulai membaca dan belajar firman, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari kudus-Mu. Kami akan mendengar dan belajar firman-Mu, Roh Kudus yang memateraikan firman dalam hati dan pikiran kami, buka pikiran kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab sesuai dengan tema kita dan ayat yang sudah terpampang di layar. Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Kita akan melihat satu bagian cerita di sini. Cerita yang sudah sangat terkenal juga, ya, tentang orang yang kerasukan setan di Gerasa atau Gedara. Tapi Matius 8 memberikan judul perikop dua orang yang kerasukan disembuhkan. Kita akan lihat ayat per ayat seperti biasa secara naratif kita membahas firman ini, dan nanti saya akan menggalinya dengan metode tafsir postkolonial. Sama seperti minggu lalu, kalau Bapak Ibu Saudara sudah menonton, tafsir postkolonial adalah membaca teks kitab suci dengan pengalaman penjajahan, penindasan, dan perjuangan kemerdekaan. Jadi ini salah satu metode di dalam ilmu hermeneutik, ilmu tafsir, yaitu hermeneutik modern, tafsir postkolonial. Mari kita perhatikan Matius pasal 8, kita mulai dari ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Bapak Saudara, kisah yang sangat terkenal ini tercatat di dalam 3 Injil, Injil sinopsis, Matius, Markus, Lukas. Tetapi hanya di Matius dikatakan 2 orang yang kerasukan setan. Di Markus dan Lukas itu 1 orang. Dan Matius menyebut nama wilayahnya adalah Gadara. Sedangkan di Injil Markus atau Lukas itu Gerasa. Sebenarnya kita tidak perlu bingung dengan sebutan ini karena ini adalah satu wilayah dari satu bagian wilayah jajahan Romawi atau yang sering disebut wilayah Dekapolis, 10 kota. Nah, para penafsir sering sekali menyebut Gadara itu seperti kotanya, sedangkan Gerasa itu ibu kotanya atau pusat kotanya. Tetapi yang pasti ini bukan salah tulis atau salah ketik, tetapi ini menjadi satu wilayah, Gadara dan Gerasa. Jadi kita tidak perlu bingung. Yang perlu kita pahami dari konteks tempat ini adalah wilayah Romawi, non-Yahudi. Nah itu dia ya, Romawi, non-Yahudi. Dan dikatakan tadi ayat 28 ada 2 orang kerasukan setan. Karena apa? Daerah pekuburan. Nah ini menarik sekali ya, daerah pekuburan, sehingga 2 orang sering sekali mungkin merasa terganggu, sehingga kerasukan setan. Nah coba kita perhatikan ayat 29 ya Bapak Ibu Saudara ya, dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum
waktunya. Nah, menarik sekali, Yesus tiba bersama murid-murid. Itu kalau Bapak Saudara perhatikan konteksnya, mulai dari konteks di atas, ya. Mereka sampai melewati angin ribut untuk sampai di daerah Gerasa dan Gadara ini. Tetapi hanya untuk menemui dua orang kerasukan setan di wilayah non-Yahudi. Bayangkan perasaan murid-murid yang selama ini melihat sesuatu mujizat yang wah sekali dari Yesus, tapi sekarang seperti kurang kerjaan masuk ke daerah non-Yahudi untuk melihat dua orang kerasukan setan. Ini wilayah yang najis bagi orang Yahudi, tetapi Yesus datang membawa murid-muridnya. Dan ketika dua orang kerasukan setan ini melihat Yesus, lalu dia berkata di ayat 29, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Menarik sekali perkataan setannya. Dua orang yang kerasukan setan ini mengenali bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu kenapa setan ini bertanya, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, sering sekali para penafsir mengkaitkan ini dengan kematian dan kebangkitan Yesus, di mana mengalahkan kuasa maut dari genggaman kutuk dosa atau setan. Ya, tetapi setan sudah mengetahui rencana Yesus sebagai anak Allah, Mesias yang diurapi, adalah sebagai penebus yang sah untuk menebus umat manusia. Apakah kau ingin menyiksa sebelum waktunya? Istilahnya, kau kan baru pelayanan. Perjalanan salib masih panjang. Kenapa kau datang ke sini? Apa urusanmu? Apa kepentinganmu datang ke wilayah non-Yahudi? Kau kan datang untuk bangsa Israel. Nah, seperti itu kalau kita tafsirkan kata-kata setan yang merasuk dua orang ini. Ayat 30. Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Nah, ini menarik Bapak Saudara. Bapak Saudara perhatikan teks ini. Kenapa saya mengambil dari Injil Matius? Karena paling singkat. Teks ini tadi saya katakan dicatat di Matius, Markus, Lukas, cukup panjang, tapi kita ambil paling singkat, supaya Bapak Saudara lebih fokus kepada elemen-elemen yang penting dari teks ini. Perhatikan ayat 30, Bapak Saudara. Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Tadi kita sudah mendapat satu elemen penting, yaitu setan yang merasuk dua orang di Gadara ini, karena wilayah pekuburan. Tentu itu asing dan najis bagi Yesus dan murid-muridnya yang orang Yahudi. Yang kedua, elemen kedua, babi. Lagi-lagi, ini elemen yang najis bagi orang Yahudi seperti Yesus dan murid-murid. Jadi bayangkan perasaan murid-murid yang ikut habis bertempur dengan angin ribut untuk urusan yang nggak penting di Gadara ini, wilayah yang sesuai hukum Taurat, najis dan nggak boleh mereka dekati. Ini kepentingan yang sangat-sangat bertentangan dengan hati nurani mereka. Tapi Yesus ingin mengajarkan sebuah hal yang penting bagi murid-muridnya. Ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Injil Markus mengatakan sekitar 2.000 babi. Cukup banyak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena wilayah ini yang seperti saya katakan tadi, Dekapolis, ya, wilayah Romawi, jajahan Romawi atau Yunani, makanan babi itu terlarang bagi Yahudi, tetapi menjadi ekspor impor yang sangat menguntungkan bagi orang Romawi. Ya, ada penafsir yang mengatakan wilayah Gadara atau Gerasa adalah tempat yang memproduksi atau mengirimkan babi paling banyak kepada tentara-tentara Romawi sebagai makanan mereka. Ya, jadi karena mereka memang kafir, bukan orang Yahudi, jadi babi ini menjadi makanan yang lezat bagi tentara-tentara Romawi yang dihasilkan dan dikirim dari Gadara atau Gerasa. Maka tadi saya katakan Injil Markus mencatat sekitar 2.000 babi. Jadi tempatnya peternakan babi yang sangat menguntungkan bagi orang Romawi. Sangat besar sekali. Sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ayat 31 menarik. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, kepada Yesus. Katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yang pertama adalah pengakuan setelah Yesus mendarat di Gadara.
Apa urusanmu, hai anak Allah? Apakah engkau akan menyiksa kami sebelum waktunya? Mereka sudah ketakutan dan takluk dengan kehadiran Yesus. Yang kedua, ayat 31, mereka meminta agar Yesus memberikan izin dengan kuasanya. Kalau engkau mengusir kami supaya kami keluar dari dua orang kerasukan ini, usirlah kami ke babi itu. Bapak saudara, dalam Injil Matius ini, cerita ini tidak dicatat nama setan. Itu hanya dicatat di Markus dan Lukas. Dan saya yakin Bapak saudara yang sudah membaca ini tahu nama setannya. Legion. Nah itu dia. Makanya tema kita mengusir legion, meraih kemerdekaan. Legion artinya banyak. Dan legion diambil dari bahasa Yunani yang berdekatan dengan istilah Romawi pada zaman itu yang menunjuk kepada pasukan militer yang berjumlah 5.000 sampai 6.000 pasukan atau infanteri. Legion. Jadi artinya banyak, 5.000 sampai 6.000. Bayangkan begitu banyaknya setan yang merasuk kepada orang yang berada di pekuburan Gadara. 5.000 sampai 6.000. Yang ketiga, elemen terpenting setelah setan, babi. Dan yang ketiga adalah nama setan itu yang walaupun Injil Matius tidak catat, legion. Banyak. Dan itu istilah Romawi. Supaya Yesus mengusir legion ke dalam babi. Ayat 32. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Bapak saudara perhatikan, Yesus itu memberi izin dengan kuasanya supaya legion-legion ini, setan yang banyak merasuk ini, masuk ke dalam kawanan babi yang banyak. Yang diperkirakan tadi sekitar 2.000 babi. Pergilah. Ya, jadi Yesus tidak langsung, hai setan pindahlah ke babi, tidak. Tapi setannya duluan yang minta izin. Karena sudah takluk dengan kuasa dan kehadiran Yesus di tempat itu. Pergilah. Lalu keluarlah mereka menunjukkan jamak banyaknya setan dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu ke dalam tepi jurang, ke dalam danau, dan mati di dalam air. Bapak saudara, fokus di ayat 32 ini ada banyak yang perlu kita cermati. Yang pertama, kenapa Yesus mengizinkan setan-setan itu masuk ke babi? Tafsiran umum mengatakan ini membuktikan bagi publik atau masyarakat di Gadara atau Gerasa bahwa memang setan itu merasuk ke dalam diri manusia, maka harus dipindahkan untuk membuktikan setan itu memang ada, harus ke sebuah objek tertentu dan di situ hanya ada babi. Jadi masuk ke babi itu bukan asal-asal, melainkan bahwa setan itu memang ada dalam diri orang itu, sehingga untuk membuktikannya supaya manusianya selamat dipindahkan ke babi. Dan terbukti, sifat setan apa Bapak Ibu Saudara? Merusak, menghancurkan. Itulah yang terjadi di 32. Ketika legion masuk ke dalam kawanan babi, dia langsung ke tepi jurang, terjun ke danau, dan mati. Merusak. Jadi Yesus sedang menyelamatkan, memerdekakan jiwa manusia, walaupun, tanda kutip, nah di sini menjadi problem, mengorbankan nyawa babi yang menjadi mata pencaharian masyarakat Gadara. Ini problem Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kalau baca teks ini pelan-pelan, kita akan melihat Yesus itu kejam. Karena apa? Merusak mata pencaharian masyarakat setempat. Tamu yang nggak diundang, tiba-tiba merusak mata pencaharian yang beternak babi. Bayangkan, kalau kita jadi masyarakat Gadara yang memiliki peternakan babi yang sangat besar, apa yang kita lakukan? Marah. Dan itu memang dilakukan masyarakat Gadara. Mereka akhirnya mengusir Yesus. Elemen ketiga, legion yang akhirnya merusak dan membuat kawanan babi mati masuk jurang. Ayat 33 kita perhatikan, maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, nah ini tadi saya katakan Gadara itu seperti kabupatennya, Gerasa itu kotanya, sama saja. Diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Menarik, orang yang kerasukan setan ini famous dan sangat terkenal di Gadara.
Dan mereka sudah sangat akrab, berdampingan, hidup dengan orang yang kerasukan setan. Tetapi, kalau kita perhatikan ayat 33, Bapak Saudara, ketika babi-babi masuk ke dalam jurang, karena setannya dipindahkan Yesus, barulah penjaga-penjaga babi itu heboh. Barulah mereka ke kota, menceritakan tentang orang yang kerasukan setan itu. Kenapa? Sudah sembuh. Heboh berikutnya kenapa? Karena peternakan mereka, peternakan babi, hancur lebur. Oh, mereka bercerita orang yang kerasukan yang selama ini kita kenal, dua orang itu, kita sebutlah si A dan si B, sudah sembuh. Pasti di kota makin heboh. Loh, kok bisa? Selama ini kan mereka di pekuburan. Kalau di Injil Lukas dan Markus diceritakan ya, dia sering mencabik-cabik tubuhnya sendiri, memukul pakai batu, seperti orang gila pokoknya. Terkenal. Loh kok bisa? Iya, dipindahkan Yesus kemana? Ke babi. Terus babi kita mati masuk jurang. Heboh. Ayat terakhir 34 kita perhatikan. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ini yang tadi saya katakan. Kenapa mereka mendesak supaya Yesus pergi? Karena Yesus merusak perekonomian dan mata pencarian masyarakat Gadara. Bapak saudara, cerita ini sering sekali ditafsirkan secara umum. Dan memang benar bahwa kita sering mencintai keberhalaan kita daripada memperdulikan nyawa sesama kita. Masyarakat Gadara atau Garasa itu sudah sangat berhala dengan kehidupan perekonomian mereka yang makmur dengan beternak babi, yang mungkin saja mereka menghasilkan banyak ketika dijual kepada tentara-tentara Romawi. Dan kita yakin dan percaya babi itu pasti harganya sangat mahal. Mereka cuek dengan sesama mereka. Mereka nggak penting orang yang kerasukan setan, biarkan saja hidup di wilayah pekuburan. Yang penting ekonomi kita stabil, yang penting kita bisa makan. Terkadang, orang yang seperti ini lebih kerasukan setan daripada orang yang betul-betul kerasukan setan. Dan hari ini, lewat teks ini Yesus mengajar bahwa terkadang keberhalaan kita itu membuat kita lupa sama orang-orang di sekitar kita yang perlu diselamatkan, yang perlu mendengar Injil, yang perlu mendengar Yesus. Kita hanya sibuk dengan pekerjaan kita hanya sibuk dengan skup yang kita senangi, kita nggak peduli orang lain, kita nggak peduli orang yang sakit, kita nggak peduli orang yang terpinggir, kita nggak peduli kepada orang miskin. Yang penting bisnis lancar, gaji lancar, tender jalan, semua hanya untuk kita. Itu kepada tafsiran umum. Dan nilai praktis itu sangat baik untuk kita renungkan. Jangan sampai kita seperti masyarakat Gadara. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk menelitinya melalui tafsir postkolonial. Karena ini adalah hari kemerdekaan kita. Mengusir legion, meraih kemerdekaan. Nah, bagaimana ketika kita mengkaitkannya dengan tafsir postkolonial dari teks ini, Bapak Saudara? Perhatikan tadi elemen penting yang saya sebut, setan menandakan kehancuran, destruktif. Dan dari seluruh kisah Alkitab, kita tahu setan pasti musuhnya Allah, musuhnya Tuhan. Ya. Dan musuh kita juga yang harus kita lakukan peperangan, karena dia menggoda kita. Yang kedua tadi, babi. Najis bagi orang Yahudi, najis bagi Yesus. Dan yang ketiga adalah legion. Bukan menunjuk kepada istilah setannya, tetapi legion tadi adalah istilah militer Romawi. Jadi ketika kita menggunakan tafsir postkolonial, Bapak Ibu Saudara, Yesus yang berada dalam penjajahan Romawi, melalui teks ini penulis Injil Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus sang pembebas dari penjajahan itu. Karena tiga hal ini mewakili penjajah, yaitu Romawi. Babi yang menjadi makanan para tentara Romawi yang dikirim dari Gadara. Legion adalah istilah militer Romawi. Dan setan menjadi lawan dari kerajaan Allah. Jadi secara tafsir postkolonial, teks ini ingin menunjukkan bahwa kerajaan Allah melalui Yesus yang sudah datang mengalahkan kuasa penjajah. Mengusir kuasa gelap, yaitu legion para setan. Mengusir penjajah Romawi dan meraih kemerdekaan.
Sayangnya orang-orang Gadara, Gerasa tidak mau merdeka. Yang merdeka hanya 2 orang yang kerasukan setan. Tapi pada umumnya masyarakat Gadara tidak mau merdeka. Jadi kata legion ini adalah sindiran yang diselipkan oleh penulis Injil Matius di sini untuk menunjukkan bahwa Yesus mengalahkan Romawi yang dikatakan kuat, yang penuh dengan pasukan. Kita tahu terjajah Israel selalu menjadi orang terjajah dan lemah dari perjanjian lama oleh bangsa-bangsa kafir. Tetapi kuasa Allah selalu membuat mereka menang dan lepas dari penjajahan. Menarik sekali. Jadi mengusir legion meraih kemerdekaan berarti Yesus membebaskan dari hal-hal yang membuat kita tertindas atau mengalami penjajahan, ketidakadilan. Yesus berkuasa atas roh jahat? Yes. Tapi Yesus menantang dan mengalahkan kekuatan penjajah yang diwakilkan dengan kata legion, yang menindas manusia dan menguasai perekonomian, babi-babi, sama seperti perjuangan bangsa melawan kolonialisme. Jadi teks ini menarik sekali kalau kita memakai tafsir postkolonial, karena ini soal penjajah dan Yesus memenangkannya. Nah, Bapak Saudara, bagaimana kita menarik teks ini terhadap aplikasi kita dengan refleksi kemerdekaan pada hari ini? Bukankah kita sebenarnya terasa sebelum merdeka? Kita belum merdeka sama sekali. Kita masih terjajah, kita sering mengalami ketidakadilan. Masyarakat mengalami gejolak ekonomi yang sangat besar. Pemerintah seakan tidak pro kepada masyarakat miskin, tidak pro kepada sebagian besar masyarakat Indonesia. Kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Maka itu lewat kebenaran firman hari ini, lihatlah yang Yesus lakukan. Dia datang sebagai tamu tak diundang, melewati berbagai rintangan, angin ribut, hanya untuk mengusir legion, mengusir kuasa jahat, mengusir kuasa penjajah. Jangan fokuskan hidup kita kepada perekonomian atau keberhalaan atau uang atau mamon kita, melainkan berpihaklah kepada orang-orang yang tertindas, yang sejatinya harusnya sudah mengalami kemerdekaan. Itu yang ingin penulis Injil Matius selipkan dalam teks ini ketika kita melihatnya dari postkolonial. Bukankah hari-hari ini polemik di bangsa kita begitu banyak? Sehingga kita merasa hopeless dengan bangsa kita sendiri. Bukankah hari ini seharusnya di 17 Agustus ini kita bukan sibuk melakukan ritual upacara yang bersorak-sorai dengan pembacaan proklamasi yang sudah kita lakukan selama 80 tahun dan begini-begini saja. Tetapi masih banyak masyarakat miskin di Indonesia. Masih banyak di antara kita yang tertipu oleh para pejabat pemerintah kita dengan korupsi di mana-mana. Masih banyak ketidakadilan, intoleransi masih banyak. Ternyata di bangsa kita masih banyak legion yang berkuasa. Ternyata di bangsa kita yang tercinta ini, legion-legion yang banyak itu masih merasuk diri kita. Maka itu kita butuh Yesus. Bukan hanya butuh kuasanya, tetapi teladannya yang berpihak kepada orang-orang pinggiran yang mengalami penindasan dan penjajahan. Ini menjadi PR kita semua, Bapak Saudara. Kita bukan hanya bergereja, tetapi kita juga bermasyarakat. Dan biarlah refleksi kita di sini. Begitu banyaknya sudah pertentangan yang dilakukan masyarakat, kabur aja dulu. Begitu banyak yang sudah tidak percaya kepada aparat pemerintahan, penegak hukum. Maka di momen kemerdekaan kita 17 Agustus lewat kebenaran firman ini, mari kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengusir legion dan meraih kemerdekaan yang sejati. 80 tahun hanyalah kemerdekaan secara surat, tetapi secara aslinya, secara fakta dan nyatanya, kita jauh dari kata merdeka. Kita masih dibelenggu oleh kuasa-kuasa penjajah yang dari teks ini diwakili oleh para setan. Kita dibelenggu oleh kapitalis-kapitalis perekonomian
yang dalam teks ini diwakili oleh kawanan babi. Mari Bapak Saudara, kita pedulikan orang-orang sekitar. Jangan sampai seperti masyarakat Gadara yang malah mengusir Yesus, yang tidak membutuhkan Yesus. Karena bagi mereka yang penting adalah uang, uang, uang. Kita berdoa buat bangsa kita di momen kemerdekaan pada hari ini, tepat di hari kudus ini, di hari Minggu kita beribadah. Kita berdoa buat bangsa kita, supaya terjadi pertobatan yang sejati. Kita berdoa buat para pemimpin kita. Kita berdoa buat kita gereja, untuk aktif keluar. Tidak sibuk hanya berbicara soal doktrin-doktrin gereja, melainkan keluar untuk bermasyarakat. Dan yang paling utama, selama 2 minggu ini, inti khotbah dari GKTI, kita berpihak kepada orang yang tertindas. Itulah tafsir post-kolonial. Kita jangan mau terjajah. Ini bukan soal jajahan Belanda atau Jepang yang sudah lewat dalam sejarah. Itu secara fakta mereka datang, tetapi kita dijajah oleh orang Indonesia sendiri. Tetapi Yesus melakukan konfrontasi lewat teks ini terhadap struktur kuasa yang menindas. Kenapa? Karena setan pun takut dan meminta izin kepada Yesus. Apakah Yesus merugikan? Itu bagi masyarakat Gadara. Padahal keselamatan terjadi, pemulihan terjadi. Cara pandang point of view masyarakat Gadara sama saja, sama dengan orang yang kerasukan setan sebelum dibebaskan. Jadi nggak ada bedanya. Ketika mereka merasa orang yang kerasukan setan, 2 orang yang berjalan di pekuburan itu adalah orang yang tidak penting dan diasingkan. Padahal sejatinya merekalah yang kerasukan setan. Jangan sampai kita sekarang masyarakat Indonesia merasa aman dan nyaman karena kita merasa lebih beruntung daripada masyarakat miskin lainnya. Sehingga kita tidak memiliki simpati dan empati kepada orang yang terpinggirkan dan dikucilkan di negara ini. Kita tidak mau bergerak, minimal protes terhadap intoleransi. Maka saya mau katakan, kalau engkau memiliki sifat hanya cari aman, yang kerasukan setan adalah dirimu sendiri. Legion itu masih menjajah engkau. Berhala mamon itu masih menjajah engkau. Lihat kebenaran firman hari ini, kita diperingatkan dan ditegur. Mari kita usir legion dari dalam diri kita. Mari kita usir legion dari bangsa tercinta Indonesia. Raihlah kemerdekaan sejati. Dan biarlah firman ini dimateraikan, supaya kita betul-betul berdoa buat bangsa kita. Pemulihan terjadi. Shalom damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Sekali lagi, di mana saya tadi membuka dengan satu kata penting sebelum khotbah, saya tutup juga dengan satu kata penting untuk kita refleksikan dalam perjalanan hidup kita di bangsa Indonesia ini. Merdeka. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini, di hari kudus-Mu dan bertepatan dengan hari kemerdekaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah bangsa ini selalu diberkati Tuhan. Shalom damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini. Dan biarlah kami meraih kemerdekaan yang sejati, di mana seperti Yesus yang membebaskan dari kuasa roh-roh jahat, dari ketidakadilan, dan berpihak kepada orang yang dikucilkan dan terpinggirkan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, bantu kami agar kami betul-betul meraih kemerdekaan di bangsa ini. Kami berdoa buat pemerintah dan bangsa kami untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.